karakteristik yang beragam, baik sifat, kebiasaan, maupun intelektual. Saya, Ibu Sumiati dari SMP Negeri 2 Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur, akan berbagi praktik baik. Salam dan bahagia. Pada tahun pelajaran 2022-2023, saya menemukan 3 orang siswa yang mengalami tingkat pemahaman dalam membaca rendah. Husnul bisa baca lancar? Bisa. Bisa memahami bacaan? Tidak. 3 anak tersebut selalu dikucilkan dalam pembelajaran. Permasalahan yang muncul yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan, bermakna, serta mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Karakteristik dan kemampuan murid yang beragam inilah yang menjadi tantangan saya sebagai guru untuk lebih kreatif, inovatif dalam melayani belajar siswa. Solusi dari permasalahan saya yaitu dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk meningkatkan bernalar kritis. Sebagai langkah awal sebelum pembelajaran, saya mencari informasi tentang gaya belajar siswa pada kelas 7A kepada guru BK yang telah melakukan tes diagnostik non-kognitif di awal tahun pelajaran. Dari data yang telah saya peroleh, gaya belajar anak secara visual mencapai 36,36%, gaya belajar anak secara kinestetik jumlahnya 54,54%, gaya belajar anak secara auditori 31,81%. Hasil tes tersebut saya gunakan untuk mengetahui minat belajar murid, terutama dalam penyampaian materi atau konten, yaitu berupa video, gambar, dan infografis. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, saya melakukan tes awal tentang materi perubahan fisika dan kimia. Dari hasil tes tersebut terbentuklah 3 kelompok, 1 kelompok yang siswa yang sudah paham, 1 kelompok siswa yang kurang paham, dan 1 siswa yang paham materi perubahan fisika dan kimia. Strategi yang saya lakukan dalam menerapkan metode ATM dalam pembelajaran diferensiasi meliputi diferensiasi konten, itu di situ mengamati. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu anak-anak meniru, dan yang ketiga, diferensiasi produk, anak-anak memodifikasi. Mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Dan kalian amati contoh-contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di video tersebut. Setelah kita mengamati video perubahan fisika dan kimia, mari kita mempraktekannya dengan membuat es. Silakan kalian baca infografis yang tersedia. Es batu terkena panas merupakan perubahan fisika atau kimia. Merupakan perubahan fisika karena es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi. Ya, setelah kalian baca infografis tersebut, silakan kalian buat infografis yang sebagus-bagusnya tentang materi perubahan fisika. Kemudian dari gambar itu kalian kerjakan lembar kerja. Beras ditumbuk menjadi tepung. Besi berkarat, kertas yang dibakar, kayu yang melampau. Kopi yang ditumbuk menjadi serbuk, batu dipecah menjadi kerikil. Mari kita gunting dan tempel. Kami dari kelompok praktek akan mempresentasikan hasil praktek kami. Langkah, air sirup yang sudah dimasukkan ke plastik ditaruh di wadah dan dikasih es batu. Lalu diberi garam. Membeku. Terjadilah zat cair menjadi zat padat. Kami dari kelompok infografis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Es batu terkena panas, perubahan wujud, zat padat menjadi zat cair, merupakan perubahan fisika. Membuat roti cake itu termasuk perubahan fisika apa kimia? Perubahan kimia karena terjadi reaksi pembakaran dan perubahan warna. Kami dari kelompok tempel gambar akan menyajikan hasil dari kelompok kami. Beras dinanak menjadi nasi merupakan perubahan kimia. Lilin menyala reaksi fisika.
Setelah kita presentasi dan belajar materi perubahan fisika dan kimia, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Saya Bu. Setelah saya belajar materi ini, saya bisa mengetahui perubahan wujud zat cair menjadi zat padat dengan media es lilin. Saya juga Bu. Perubahan fisika terjadi perubahan wujud zat, namun tidak membentuk materi baru. Sebagai hasil penerapan metode ATM, kemampuan bernalar kritis siswa diperoleh memproses informasi 100%, menganalisis informasi 98%, mengevaluasi informasi 98%, dan menyimpulkan materi perubahan fisika dan kimia sebanyak 100%. Kemampuan bernalar kritis ini berkembang sesuai dengan harapan. Setelah saya belajar melalui praktek, saya menjadi tahu dan mengerti materi perubahan fisika dan kimia. Saya juga bisa mengomunikasikan melalui presentasi. Nama saya Agung. Setelah saya belajar melalui gambar, saya menjadi tahu dan mengerti materi perubahan fisika dan kimia. Saya juga bisa menyimpulkan materi tersebut. Nama saya Suratman, wali dari Putra kelas 7B. Saya senang anak saya jadi komunikatif. Sebagai pendidik, mari kita tuntun putra-putri kita dalam bernalar kritis melalui proses pembelajaran. Salam merdeka belajar.